Oke, untuk kali ini kita akan membahas mengenai luas segitiga dengan menggunakan konsep trigonometri. Nah, pada umumnya untuk luas segitiga itu kita udah punya rumus sendiri ya yang masih simple. Tapi untuk beberapa kasus segitiga yang kita tidak tahu tingginya berapa, maka kita bisa menghitung luas segitiga itu menggunakan konsep trigonometri. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita bahas dahulu mengenai luas segitiga secara umum. Jadi luas segitiga pada umumnya, misalkan kita punya segitiga ya. Nah, yang di bawah ini, sisi yang di bawah, ini namanya sisi alas. Sementara garis yang biru ini, yang tegak lurus dengan alas, itu merupakan garis tinggi. Nah, untuk rumus luas segitiga itu umumnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Itu kalau menggunakan segitiga biasa. Nah, untuk luas segitiga yang menggunakan konsep trigonometri ada 3 rumus, kita bahas saja. Yang pertama, kita sebut sebagai luas segitiga 1. Nah, untuk rumus yang pertama ini bisa digunakan apabila diketahui 2 sisi dan 1 sudut di antaranya. Nah, seperti ini. Ini ada gambar dari segitiga A, B, dan C. Nah, misalkan kalau kalian diberikan soal dan diketahui misalkan 2 sisi ya. Nah, di gambar ini diketahui sisi A dan sisi B. Habis itu di antara sisi A dan B ada sudut C. Sudut C ini dimisalkan besarnya adalah theta. Nah, karena sudah diketahui 2 sisi dan 1 sudut, maka untuk mencari luas segitiga ABC ini bisa menggunakan rumus 1. Rumusnya adalah luas sama dengan setengah kali A kali B kali sin theta. Jadi nanti untuk mencari luasnya, setengahnya ini dikalikan dengan kedua sisi yang diketahui dan dikalikan dengan sin sudut yang diketahui. Untuk lebih jelas, kita masuk ke contoh soal. Tentukan luas segitiga berikut. Nah, ini diberikan gambar segitiga. Ini nggak ada namanya ya, tapi segitiganya ini diketahui 2 buah sisinya, yaitu yang panjangnya 8 dan yang panjangnya 12, dan diketahui satu sudut di antaranya itu besarnya adalah 60 derajat. Kita langsung aja ke penyelesaiannya. Luas sama dengan setengah kali A kali B sin theta. Ya. Jadi A dan B-nya ini diganti dengan panjang sisi segitiga yang diketahui. Maka luas akan sama dengan setengah kali 12 kali 8 kali sin 60 derajat. Untuk selanjutnya, sin 60 derajatnya tinggal diganti dengan nilai pada tabel trigonometri, maka akan diperoleh luas sama dengan setengah kali 12 kali 8 kali setengah akar 3. Nah, sekarang yang 2 sama 12 ini bisa dicoret ya. Nah, dicoret nanti hasilnya adalah 6. 8 dan 2-nya juga bisa dicoret. Hasilnya adalah 4. Jadi tinggal dikalikan sekarang 6 kali 4 kali akar 3-nya. Maka akan diperoleh luas sama dengan 24 akar 3 cm kuadrat. Nah, untuk satuannya nanti menyesuaikan karena tadi panjang segitiganya adalah cm, maka luasnya juga masih dalam cm. Ingat ada kuadratnya itu untuk menyatakan bahwa kita menentukan luas. Untuk rumus yang kedua, kita beri nama luas segitiga 2. Jadi untuk luas yang kedua ini bisa digunakan apabila diketahui 2 sudut dan 1 sisi di antaranya. Jadi kalau yang tadi itu diketahui 2 sisi 1 sudut, dan yang kedua ini harus diketahui 2 sudut 1 sisi. Jadi kebalikannya. Misalkan nih kita punya segitiga ABC lengkap dengan
sisinya ya, ada sisi A kecil, B kecil, dan C kecil. Nah, untuk yang luas segitiga yang kedua ini, perlu diketahui bahwa jumlah sudut dalam segitiga itu adalah 180 derajat. Dengan kata lain, nanti sudut A tambah sudut B tambah sudut C, ini ya, sudut A tambah sudut B tambah sudut C itu akan sama dengan 180 derajat. Untuk rumusnya itu adalah L sama dengan A kuadrat kali sin B kali sin C per sin A. Rumusnya ini sebenarnya bisa diganti-ganti tergantung dari hal-hal yang diketahui pada soal. Nah, misalkan nanti yang diketahui adalah sisi A kecil, maka nanti sisi A kecilnya atau panjang sisinya itu nanti menjadi pembilang ya. Sementara untuk sudutnya, sudut A ini, sudut A besar, dia akan menjadi penyebut. Untuk B dan C-nya, dia juga menjadi pembilang. Untuk lebih jelas, kita lanjut ke contoh soal. Tentukan luas segitiga berikut. Nah, ini diberikan segitiga ABC, diketahui bahwa sudut A-nya 60, sudut B-nya 30 derajat, dan panjang sisi AB itu adalah 12 cm. Nah, AB ini adalah sisi di depannya sudut C. Untuk pembahasannya, yang harus dicari terlebih dahulu adalah hitung besar sudut C. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa sudut A tambah sudut B tambah sudut C itu sama dengan 180 derajat di semua jenis segitiga. A-nya nanti tinggal diganti dengan 60 sesuai soal, B-nya diganti dengan 30, C-nya tetap yang di kanan juga tetap 180 derajat. Ini 60 tambah 30 jadi 90, tambah C sama dengan 180 derajat, gitu ya. Nah, sekarang untuk 90-nya kita oper ke kanan, diperoleh bahwa C itu sama dengan 180 dikurangi 90 derajat, maka C hasilnya adalah 90 derajat. Nah, setelah ketemu sudut C-nya adalah 90 derajat, baru kita masuk ke rumus. Jadi ini tinggal diganti ya. A kecilnya diganti dengan sisi yang diketahui, B dan C-nya diganti dengan sudut yang ada di dekatnya sisi yang diketahui, dan A-nya ini diganti dengan sudut yang berada di depan sisi yang diketahui. Jadi, ini untuk huruf-hurufnya bisa berubah sesuai dengan permintaan soal. Jadi, akan diperoleh L sama dengan 12 kuadrat. Ini ya, di dekatnya 12 ada sisi sudut yang besarnya 60 derajat. Jadi, 12 kuadrat kali sin 60 kali sin 30, habis itu per sin 90 untuk penyebutnya. Tinggal dihitung nanti 12 kuadratnya jadi 144, sin 60 itu diganti dengan setengah akar 3, sin 30-nya diganti dengan setengah, dan sin 90-nya diganti dengan 1. Sekarang tinggal dicoret. 2 dan 144-nya dicoret, hasilnya adalah 72. Nah, sekarang 2 sama 72-nya juga bisa dicoret ya. Dapat 36. Tinggal dikalikan, maka luasnya adalah 36 akar 3 cm kuadrat. Itu untuk rumus yang kedua. Nah, rumus yang ketiga, kita bisa sebut dengan nama rumus Heron atau metode Heron. Jadi, rumus Heron ini digunakan apabila ketiga sisinya diketahui. Jadi, A kecil, B kecil, dan C kecil itu diketahui besarnya. Nah, nanti untuk rumus Heron, kalian memerlukan yang namanya S. Jadi, S itu adalah A tambah B tambah C per 2. Jadi, semua sisi segitiganya ditambahkan, lalu dibagi 2. Rumusnya, luas akan sama dengan akar dari S kali S kurang A kali S kurang B kali S kurang C. Dengan ABC ini adalah sisi dari segitiga.
Oke, kita langsung saja ke soal. Untuk contoh soal, tentukan luas segitiga berikut. Nah, ini diberikan segitiga ABC, sisinya semua diketahui ya, panjangnya. Sisi A kecilnya adalah 8, B kecilnya 7, dan C kecilnya adalah 9. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita tentukan S-nya dulu. Jadi S-nya itu sisinya semua tinggal ditambahkan, 7 tambah 8 tambah 9, hasilnya 24, baru dibagi 2, maka S-nya adalah 12. Setelah ketemu S-nya 12, seperti yang sudah saya katakan tadi, A-nya 8 ya, A kecil di depannya A besar, 8, B kecilnya 7, C kecilnya 9. Tinggal masuk ke rumus. Nih, setiap ketemu S, nanti S-nya diganti dengan 12, A-nya ganti 8, B-nya ganti 7, C-nya ganti 9. Seperti ini. Jadi sekarang tinggal kita hitung, kerjakan dahulu yang ada di dalam kurung. Nah, ini ya, 12 kurang 8-nya dulu. Nanti diperoleh bahwa L-nya akan sama dengan, ini 12 tetap ya. 12 kurang 8 dapat 4. 12 kurang 7 dapat 5, 12 kurang 9 dapat 3. Ini semuanya tinggal dikalikan semuanya, diperoleh bahwa L-nya adalah akar 720. Jadi 720 ini masih bisa disederhanakan, itu menjadi 144 kali 5. Untuk akar 144 ada ya 12, jadi nanti tinggal dikeluarkan 12-nya, maka luas akan sama dengan 12 akar 5 cm². Jadi yang perlu diperhatikan adalah hati-hati dalam menghitung dan hati-hati dalam mengganti dari nilai-nilai trigonometrinya. Sesuaikan dengan tabel trigonometri yang sudah kita pernah bahas di pertemuan sebelumnya di sekolah. Oke, jadi sekian materi kita untuk luas segitiga. Jadi materi ini itu sebagai materi terakhir pada bab trigonometri. Untuk selanjutnya silahkan jawab-jawab untuk soal-soal yang sudah saya share di grup masing-masing. Jadi jika masih ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup kelas masing-masing. Terima kasih.